Salam sejahtera, selamat beraktivitas kembali. Kiranya hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Berkat Tuhan selalu berkelimpahan di hidup kita. Kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang keempat, Markus pasal yang ke-14 ayat 32 sampai 52. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, dan tidurlah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dengan serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka, "Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat." Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunuskan pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu
hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikut dia, mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kain dan lari dengan telanjang. Di Keluaran 19 ayat 1-25. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua bangsa itu dan membawanya ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu. Apabila didengar oleh bangsa itu, apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapa yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merebahnya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau sebab itu haruslah engkau memasang batas. Tangan seorang pun tidak boleh merebahnya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu
diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan jangan kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dengan guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai itu, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan mengatakan hal itu kepada mereka. Kita juga akan membaca di Nehemia 11 ayat 21 sampai 36. Tetapi para budak di bait Allah tinggal di Okel. Ziha dan Hispa adalah pemimpin para budak di bait Allah itu. Pengawas orang-orang Lewi di Yerusalem adalah Uzi, Bani Hasabat bin Matanya bin Mika dari Bani Asaf, yakni para penyanyi yang menyanyi sementara berlangsung kebaktian di rumah Allah. Karena mengenai mereka ada perintah raja yang menetapkan peraturan untuk para penyanyi menurut keperluan setiap hari. Petahia bin Mesejahel dari Bani Zerah bin Yehuda diperbantukan kepada raja untuk segala urusan mengenai bangsa itu. Tentang tempat-tempat kediaman di daerah perladangan, sebagian dari Bani Yehuda tinggal di Kiryat Arya dan segala anak kotanya, di Dibon dan segala anak kotanya, dan di Yekazel dan desa-desanya, di Yesua, di Molada dan Betpelet, di Hazar Sual, di Betseba dan segala anak kotanya, di Jiklak, di Mehona dan segala anak kotanya, di En Himon, Zora, Yarmut, Genoa,
Adulam dan desa-desanya, di Laksis dan ladang-ladangnya, dan di Azeka dan segala anak kotanya. Demikianlah mereka berkampung dari Betseba sampai Lebak Hinom. Dari Bani Benyamin tinggal mulai dari Geba, di Mikhamat, di Aya, di Betel, dan segala anak kotanya, di Hazor, Rama, dan di Taim, di Hadid, Zeboim, dan Nebalat, di Lot, dan di Ono lembah tukang-tukang. Beberapa rombongan orang Lewi dari Yehuda bergabung dengan orang Benyamin. Kita juga baca di Ester 1:8 ayat 1 sampai dengan 16. Pada hari itu juga Raja Asweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja, serta sembahnya, "Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba." Maka jawab Raja Ahasuerus kepada Ester sang ratu, serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, "Harta milik Haman telah kau karuniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulangkan pada tiang, karena itu sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja, karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitra raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, dituliskanlah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka dituliskanlah pesan atas nama Raja Ahasuerus dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja. Lalu
dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakkan di pekudaan. Dikirimkanlah surat-surat yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawa serta memunahkan pembunuhan atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah, Raja Ahasweros pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka daerah dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempil soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikianlah juga tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira, dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Amin. Tuhan memberkati kita semua.